Balik lagi dengan saya, Rizky Wawan. Hari ini kita akan membahas mengenai working digital structure atau bisa disebut dengan WBS. Eh, Mari kita mulai materinya. Oke, jadi kali ini kita akan bahas sesuatu yang sangat menarik, yaitu yang namanya working digital structure. Working digital structure ini eh, terlibat juga ada ruang lingkup pada suatu manajemen proyek. Jadi proyek yang kita ambil untuk studi yaitu proyek eh, dalam perakitan panel kapasitor bank low voltage main distribution panel. Berapa eh, poin yang akan kita ambil ada dari fungsi, ada ruang lingkup, sekaligus ada eh, BPS itu sendiri. Untuk yang pertama, secara definisi, apa sih working digital structure? Apa sih ruang lingkup proyek? Jadi ruang lingkup proyek itu eh, prosedur di mana kita akan merencanakan, akan mendefinisikan batasan dan verifikasi sekaligus pengendalian suatu proyek itu sendiri. Nah, untuk working background structure itu adalah struktur hierarki yang akan kita buat untuk mempermudah dalam proses pengerjaan suatu project. Oke, yang kedua ada ruang lingkup proyek. Ruang lingkup proyek untuk dalam pengerjaan panel kapasitor bank. Nah, yang pertama ada perencanaan kelistrikan dan kapasitor daya. Jadi, dalam suatu pengerjaan direncanakan dulu butuh tegangan berapa, dayanya berapa, target target faktor daya atau cost P-nya berapa, power faktornya berapa, mau tipe yang seperti apa, jumlahnya berapa, seperti itu. Supaya mempermudah dalam penentuan spesifikasi lebih lanjut. Kemudian ada perencanaan juga mengenai komponen utama panel. Jadi komponen ini menggunakan tipe eh, komponen apa, kontaktor tipe apa, kapasitor yang tipe apa, untuk switchingnya pakai switching apa, pengaman safety fuse-nya pakai apa, dan sebagainya. Kemudian juga ada perencanaan sistem kontrol dan proteksi. Nah, di sini sistem kontrol proteksi yang dimaksud adalah sistem kontrol proteksi yang lebih kompleks, terutama untuk sistem kontrol kelebihan arusnya menggunakan current transformer, kemudian ada switching eh, kontrolnya dari satu kapasitor ke kapasitor lain, kemudian ada juga eh, parameter target costingnya, kemudian ada harmonisanya gimana, untuk alarmnya gimana, dan eh, pendingin supaya komponen itu berjalan dengan optimal. Kemudian ada yang namanya perencanaan mekanik dan enclosure panel. Di sini hmm, akan ditentukan untuk perencanaan seberapa besar suatu panel, mau tipe panel yang seperti apa. Yang kita tahu kan kapasitor bisa banyaknya digunakan di standing panel, tapi juga tetap bisa dilakukan di wall mounting, tergantung dari kebutuhan dan lokasi yang diperlukan. Terus layoutnya bagaimana, jalurnya seperti apa, posisinya seperti apa, dan segala macam dari mechanical dan enclosure atau covernya itu gimana. Nah, kemudian ada pengujian dan commissioning. Jadi untuk setelah suatu pengerjaan proyek ini dilakukan, otomatis dilakukan pengujian dan commissioning. Nah, pengujian dan commissioning ini dilakukan di akhir, di mana dia akan mengecek seberapa bagus hasilnya, kemudian seberapa bagus hasil eh, isolasi suatu rangkaiannya, gimana pas sequence-nya, gimana switching-nya itu udah bisa apa enggak,
eh, mode otomatis sekaligus mode manualnya gimana, targetnya bisa tercapai atau tidak. Nah, itu yang akan dilakukan dalam eh, tahap akhir suatu project perakitan panel kapasitor fan. Yang ketiga ini ada kita breakdown structure. Jadi setelah kita menentukan ruang lingkup yang dibutuhkan, batasan-batasan yang dibutuhkan, uh, kita membuat suatu working vision structure atau WBS. Jadi dalam proyek panel kapasitor bank ini ada 4 bagian utama. Um, uh, Jika kita breakdown secara terperinci ada persiapan, ada pembuatan panel, ada proteksi dan hasil, ada pengujian dan finishing. Di persiapan ada studi kelistrikan awal, penilaian gambar, ada pengadaan material, waktu pembuatan ya pengerjaan enclosure atau cover panelnya, untuk busbarnya, busbarnya untuk terus kemudian untuk pengerjaan isolasinya. Kemudian ada proteksinya, bagian proteksi, pengembangan sistem pendinginnya, pemasangan label dan indikatornya. Kemudian untuk pengujian dan finishing, pengujian internal panel, pengujian fungsional, finishing, commissioning, segala macamnya sampai terjadi serah terima suatu pekerjaan proyek. Dan di sini bagian persiapan untuk studi kelistrikan awal, melakukan pengukuran beban reaktif dan aktif, reaktif dan pasifnya, kemudian cost-nya, kemudian targetnya yang dipengen berapa, kemudian fungsi gambarnya seperti apa, itu dilakukan pengecekan, pengukuran sekaligus pendataan secara terperinci. Dan penghasilan materialnya butuh material apa aja, itu tertera di sebelah eh, bagian working pictures. Kemudian pembuatan panelnya juga dilakukan otomatis potong rangka, pasang rangka, kemudian footbarnya pemasangan footbar, ya, tembaga, kemudian pemasangan circuit breakernya gimana, kapasitas setiap stepnya, kemudian instalasi, kontrolnya gimana, APVC relay-nya gimana, itu tertaruh di sini. Terus dan juga bagian pemasangan proteksi, siap kapasitor, pendinginnya, kemudian indikator itu untuk setiap step panel teman-teman. Nah, di sini juga yang terakhir, nah, pengujian atau finishing, pengecekan setelah dilakukan pengerjaan, dilakukan eh, verifikasi hasil wiringnya, verifikasi isolasinya, verifikasi switchingnya berjalan dengan baik apa enggak, targetnya tercapai, sudah bisa tercapai atau enggak, harmonisasinya bagaimana, nah, kemudian dibersihkan segala macam yang eh, sudah selesai atau biasa disebut line clearance, kemudian dilakukan laporan dan serah terima ke pihak yang bersangkutan. Sekian dari materi suatu work breakdown subject dan sekaligus ruang lingkup yang ada dalam suatu manajemen proyek. Eh, Selamat menikmati. Salam sehat semuanya.